PSN PIK 2 ini tidak menggusur warga. Kenapa tidak menggusur warga? Jadi lokasi di luar proyek PIK 2 yang real estate tadi, yang dijadikan PSN tadi yang 1.800 hektar itu adalah lahan milik negara. Jadi bukan lahan milik warga sekitar, sehingga dipastikan bahwa proses pembangunan PSN PIK 2 ini tidak sedikit pun menggusur tanah warga. Soal pagar laut itu benar masuk PSN PIK 2, Pak? Nggak ada. Pak, tadi soal kewajiban. Tapi seluruh PSN akan dievaluasi. Ya, terima kasih. Jadi ekspor PIK 2 bukan PSN. Pak, jadi eksporter kalau dia... Berarti PIK 2 dibatalkan dari PSN atau gimana, Pak? PIK 2 tidak pernah menjadi masuk PSN. Yang menjadi PSN adalah ekoturism, ekopark di sana. Ya. Coastal Line Eco. PIK 2 masuk di dalamnya nggak sih, Pak? PIK 2 tidak pernah jadi PSN. MUN, Majelis Ulama Nusantara. Saya tidak tahu persis kapan ini berdirinya, tetapi kalau saya lihat wajah-wajahnya itu entah sebagai orang yang membawa mereka ke PIK 2 atau terlibat sebagai pengurus, saya tidak tahu. Yang saya kenal setidaknya ada 3, tapi yang masyhur itu ya 2 itu, Wesi sama Gus Rofi'i. Kemudian ada salah satunya kalau kita baca di media yang juga berstatement dan juga adalah mungkin bagian dari MUN itu, Majelis Ulama Nusantara itu adalah Rois Suriah PCNU, ya, Kiai Ibnu Mulkan kalau tidak salah, PCNU Jakarta kalau tidak salah ya. Jadi begini, sebetulnya kita juga bingung yang ditolak masyarakat Banten itu yang mana, terus yang dibela oleh MUN ini yang mana. Kalau kita fix bicara yang dibela itu adalah proyek pemerintah. Oh, kita jelas dong membela proyek pemerintah, apalagi kalau dianggap ada maslahatnya. Tapi proyek pemerintah itu PSN yang ya memang punya pemerintah tapi digarap oleh swasta. Itu PSN. Itu bukan membuat hunian, bukan membuat perumahan lalu dijual, tapi itu ekowisata. Itu mengelola lahan yang terbengkalai, ya masuk kalau itu mungkin kepada Ihyaul Mawad. Tidak ada transaksi jual beli. Kenapa? Karena dasarnya punya negara dan terbengkalai. Ingat, 1 punya negara, 2 terbengkalai. Lalu ada orang swasta, ya tentu mereka juga dapat keuntungan, namanya investasi. Mau menyulap lahan itu entah menjadi tempat wisata, entah menjadi apa tempat Formula 1 atau apa di situ dibangun restoran. Semuanya menyerap tenaga kerja, itu bagus. Kalau benar seperti itu dan luasnya nggak sampai 2000 hektar, cuma 1700 sampai 1800. Tapi sekarang yang masalah itu yang di demo-demo itu kan yang menggusur lahan warga misalnya, yang beli-beli tanah itu kan. Masa mereka menggugat karena lahan yang terbengkalai itu mau dibangun? Kayaknya enggak deh. Apa ya masyarakat Banten nggak terima lahan yang mereka nggak pakai, mangrove, hutan lindung punya negara, terus mau dibangun oleh negara, masa rakyatnya protes? Kayaknya nggak gitu. Di mana miss-nya gitu loh. Dan MUN ini yang dibela yang mana? Kalau membela PSN itu, ya tapi kan Prabowo-nya juga masih ngomong evaluasi semua. Kenapa digas ya? Oke, misalnya kita berpikir berbeda masalah ini. Kita pikir itu bagus, oke. Tapi kan negaranya masih bilang, kata Pak Erlangga itu. Tegas Pak Erlangga bilang, PIK 2 bukan PSN. PIK 2 itu swasta, punya Pak Aguan. Ya, swasta. Dan kalau kamu lihat gambarnya itu, PIK 2 itu bikin rumah. Jadi yang dipersoalkan Pak Khalid, yang lahan warga menjadi terganggu itu, tambak itu ya jelas bukan lahan terbengkalai. Lahan terbengkalai itu tidak berfungsi. Kalau ada tambaknya, ada sawahnya, masa lahan terbengkalai? Kayaknya enggak. Jadi ini miss-nya di mana gitu ya. Walaupun kita lihat orang-orangnya sama, tetapi dan kayaknya nggak mungkin PIK 2 itu lahannya 2000 hektar, puluhan ribu hektar Pak. Jadi nggak mungkin Aguan itu menggarap lahan cuma 2000 hektar. Nggak masuk akal itu. Kamu main-main aja ke PIK, mana ada 2000 hektar ya. Kalau cuma 2000 hektar ngapain sampai ke Banten-Banten, sampai ke beli-beli tanah orang. Jadi berbeda sekali. Maka Ihyaul Mawad itu hanya 1700 hektar itu.
hanya lahan punya negara. Dan itu bukan ihyaul mawat. Kalau begitu yang dia yang punya kok dia kelola, sama dengan kita punya sawah kita garap, masa ihyaul mawat? Ihyaul mawat itu kalau tidak ada yang punya, Pak, itu kan memang udah punya negara. Yes, nggak perlu lah bawa-bawa begitu. Kenapa nanti ditarik kepada hukumnya wajib? Ya repot. Apa sih? Dikit-dikit wajib. Nanti kalau melawan jadi dosa. MUI pusat masih mengevaluasi atau bahkan sudah menyampaikan suara. Dia harus dicabut atau apa. Dan presiden juga sudah bilang mau dievaluasi. Ini sudah digas dosa-dosa aja. Kayak mau nakutin anak-anak tidur, bobo. Kalau nggak bobo digigit nyamuk. Sekarang kayaknya udah nggak musim mainan begitu. Dikit-dikit dosa itu udah nggak musim itu. Itu kampanye zaman dulu. Apa-apa dibawa ke ayat dosa. Wajib coblos patah ini. Ini perlu di-upgrade ini. Sekarang udah nggak begitu, Pak. Sekarang udah nggak begitu. Negara kita nggak bicara negara fikih, nggak ada bahasa wajib, nggak ada bahasa haram gitu, nggak ada begitu. Semua ada legalitasnya. Mau berkoar-koar, berbusa-busa kita bilang haram, berbusa-busa kita bilang wajib, apalagi dalam tanda kutip. Jadi receh hukum Islam itu kalau ditarik-tarik ke situ ya. Jadi mari, ya, Anda membela apa? Pertegas dan tidak perlu bicara ke publik terlalu luas. Bicara dengan orang-orang Banten itu, bicara dengan Pak Khalid. Itu baru gentle, itu baru keren namanya. Jangan sampai ini untuk kepentingan negara, Anda gas di situ, dilawan oleh masyarakatnya, terus Anda posisikan masyarakat itu melawan negara. Kan masalah itu. Bahasa itu penting. Anda merasa ini wajib menegakkan hukum syariat Islam, terus masyarakat itu yang demo-demo itu, mereka menentang hukum Islam, menentang hukum wajib. Apa ini masuk bab ikhtilaf? Kalau bab ikhtilaf tidak boleh Anda gas. Lagian sekarang gas 3 gram ya, Pak Khalil Gibran itu, Khalil Gibran ya. Jadi sekarang kita sudah muak kayaknya, dikit-dikit wajib, dikit-dikit dosa itu udah muak sekali. Dengar bahasa-bahasa begitu itu, dikit-dikit haram, dikit-dikit dosa. Apaan sih? Ini bicara apa gitu? Yang Anda bela itu apa? Ya. Jadi ya, apalagi MUI pusatnya, MUI-nya sudah ada, MUI-nya aja nggak bicara dosa nggak dosa. Ini tiba-tiba muncul narasi dosa, gregetan saya kalau bicara, dikit-dikit muncul. Ini wajib dibela ini, kalau nggak dibela dosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban apa, Pak? Jadi perhatikan Anda berbicara itu. Kalau Anda meninggalkan wajib, maka orang yang melanggar itu menjadi dosa. Sama dengan wajibnya sholat, kalau orang tidak sholat kan dosa, Pak. Kenapa? Karena kaidah dasar itu, sesuatu yang wajib maka larangan kepada sebaliknya. Mendukung adalah wajib, maka melawan adalah dosa. Karena itu haram. Bilang sama Pak Khalid, bilang sama orang-orang nelayan itu yang demo-demo itu, haram kalian ini. Tapi ya ingat, jangan terjebak kepada ahlakul ahmak. Al-hukmu qabla ayyafham. Tidak mengerti persoalan tapi sudah merumuskan hukum. Masalah itu. Al-hukmu far'on antasawurin atau anitasawuri atau antasawurihi. Ya. Al-kholalu fil far'i kholalun fil hukmi. Kalau keliru merumuskan ya keliru, Pak. Hasil kesimpulannya, Anda tidak bisa membedakan mana tai ayam, mana telur ayam. Terus Anda bilang saya mau goreng telur ayam, tapi rumusan mana telur mana tai ayam keliru, ya kena tai ayam yang digoreng. Jangan sampai terjadi itu. Jadi bicaralah dengan orang-orang Banten yang tanahnya mereka persoalkan yang dibeli. Apa ada ihyaul mawat tanahnya dibeli? Apa ada tanah punya orang masuk kategori tanah milik negara dan terbengkalai? Padahal di situ ada sawahnya, ada tambaknya. Kalau misalnya itu bukan PSN, itu yang itu nggak termasuk, itu kan mau dibuat rumah. Ya berarti lain buntut, lain ekor. Ya. Berarti lain yang Anda bicarakan ini. Ya, jangan menikmati kesalahpahaman orang-orang. Kalau yang demo-demo mereka kan bicara jalan hidup mereka. Tambaknya, sawahnya, kan itu yang dipertahankan. Ini kok malah ditarik ke kita dukung program pemerintah. Program pemerintahnya apa? Memaksimalkan fungsi lahan yang terbengkalai. Oh, itu hukumnya wajib. Lahan terbengkalainya berapa luasnya? 2000 hektar. Nah itu apa sampai menyentuh tanah-tanah orang-orang itu? Orang PIK-nya sendiri bilang nggak ada penggusuran.
Nggak ada transaksi jual beli untuk dapat tanah itu karena tanah punya negara. Tapi kenyataannya yang dipersoalkan transaksi jual belinya. Begitu. Jadi harus fix ya. Ya itu marwah namanya. Kita ngeklaim majelis ulama, wah nggak tanggung-tanggung. Majelis ulama lagi, isinya kiai semua lagi. Ya, tabayun itu, ya betul tabayun begitu. Kita datang kita tanya gitu. Ya sebetulnya itu bukan tabayun, itu istifham ya, mencari paham ya. Tabayun itu mungkin lebih ke investigasi lah ya. Apa Rombong Somo MUI itu nggak tabayun atau apa, wallahu a'lam ya. Tetapi jangan sampai perdebatan terjadi karena berbeda sisi yang dibicarakan. Yang satunya ngotot telur itu bisa digoreng, yang kata satunya apanya orang bau. Sebentar dulu, yang Anda maksud telur yang mana? Kalau yang becek-becek itu bukan telur Pak, itu tainya itu. Yang telur itu yang bulat itu. Samakan dulu musalamatnya dulu. Kita bicara apa? Ya. Pak Erlangga itu bilang apa? Itu yang versi dari negara yang resmi. 2 poin. Mau dievaluasi, jangan digas ini proyek pemerintah. Masih mau dievaluasi kok, belum selesai. Yang kedua, itu bukan PIK 2 tapi PSN. Bukan untuk hunian. Bukan beli tanah lalu mau dijual lagi, bukan. Itu membangun fasilitas yang menyerap tenaga kerja. Membangun restoran misalnya, membangun tempat wisata, membangun apapun di situ. Eko mangrove atau apa itu, ekoturisme atau apa itu. Ya, gitu ya, tapi ya janganlah bawa-bawa haram-haram. Geli kita dengarnya dikit-dikit haram, dikit-dikit. Jadi majelis ulama haram, wah, dosa, wah. Udah nggak zaman sekarang Pak begitu, nggak musim, dikit-dikit haram. Nggak musim, kecuali Anda basul masailkan dulu. Deder ke publik basul masailnya, apa penghujahannya? Apa hukumnya? Apa dasarnya? Jangan ujuk-ujuk pakai surban tiba-tiba kiai tiba-tiba haram halal. Wah nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang berseberangan dengan Anda kalau dipandang secara publik itu MUI. Apa MUI nggak ngerti halal haram? Masa ya MUI sesuatu yang Anda pikir wajib oleh MUI disuruh hentikan? Apa ini ikhtilaf seperti hukum anjing? Apakah najis? Apakah suci? Gak ada masalah Pak, kita berdebat masalah anjing. Satu aja yang jangan sampai terjadi, jangan sampai kita jadi anjingnya. Allahumma inna